Pemirsa, saat ini publik tengah dihebohkan dengan pernyataan aktor senior Tio Pakusadewo yang mengungkapkan berbagai modus monopoli bisnis di dalam lapas, termasuk adanya bisnis narkoba. Mantan narapidana narkoba di Rutan Cipinang itu mengungkapkan pengelolaan bisnis di dalam dikuasai salah satu perusahaan milik anak seorang menteri yang masih menjabat saat ini. Anaknya menteri ya? Siapa menterinya? Udah kalau gue sebut lo repot, gue repot. Anak dari Menteri Hukum dan HAM Yasona Lauli, Yami Tema Lauli, mendadak jadi perbincangan publik setelah namanya diduga terkait dengan monopoli bisnis di dalam lapas. Dugaan ini mencuat setelah aktor Tio Pakusadewo yang juga mantan napi narkoba di Rutan Cipinang mengungkapkan adanya bisnis dan monopoli di dalam penjara yang melibatkan sebuah yayasan di bawah sebuah perusahaan terkait dengan anak seorang menteri. Tio mengungkapkan hal tersebut dalam podcast bersama presenter Uya Kuya di akun YouTube milik figur publik tersebut. Om, apa yang Om alami, Om saksikan sebetulnya di rutan, di hal-hal yang aneh-aneh itu? Makan. Makan? Yang paling sederhana dari makan ya. Tergoda nggak kayak gitu dong? Ada kamar yang disewain. Tak tanggung-tanggung, aktor berusia 59 tahun itu juga menyebut ada pabrik narkoba di dalam penjara dan pihak lapas hingga sipir ikut terlibat di dalamnya. Namun, Tio enggan menyebut siapa anak menteri yang dimaksud. Keren lo ya. Keren apa beresiko? Keren lo ya. Keren apa beresiko? Video ini lantas diunggah ulang oleh akun Twitter @partaisosmed yang mempertegas identitas anak menteri yang dimaksud. Menurut akun ini, anak menteri yang dimaksud adalah Yami Tema Lauli, anak dari Yasona Lauli, Menteri Hukum dan HAM saat ini. Akun ini juga mengungkap Jira Foundation sebagai yayasan di bawah perusahaan PT Natur Palas Indonesia yang memonopoli bisnis koperasi dan kantin di dalam sejumlah lapas besar di Indonesia. Sejumlah surat kesepakatan bisnis antara lapas dan perusahaan juga dilampirkan dalam postingan akun ini. Ironisnya, Yami Tema Lauli tercatat sebagai chairman dan co-founder dari perusahaan tersebut. Monopoli bisnis ini membuat hanya produk-produk makanan dan minuman tertentu saja yang bisa beredar di dalam lapas, sebagaimana yang disebutkan aktor Tio Pakusadewo dalam podcastnya bersama Uya. Kondisi ini menjadi ironis karena Yasona Lauli merupakan Menteri Hukum dan HAM yang menjabat sejak 2014 dan bertanggung jawab penuh atas kebijakan pengelolaan lembaga pemasyarakatan di negeri ini. Tim TV One mengabarkan. Wakil Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia Edward Omar Syarif Hiarij membantah adanya monopoli bisnis di dalam penjara yang menyeret nama anak Menteri Hukum dan HAM sebagaimana yang ramai dibahas di media sosial. Edward mengungkapkan yayasan Jera memang milik Yami Tema Lauli, namun tak ada monopoli bisnis karena Kementerian Hukum dan HAM juga bekerja sama dengan yayasan lain. Hal tersebut disampaikan Wakil Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia Edward Syarif Hiarij usai menghadiri upacara Hari Bakti Pemasyarakatan ke-59 Selasa pagi. Menurut Edward, apa yang diutarakan oleh aktor Tio Pakusadewo terkait bisnis dan monopoli di dalam penjara yang menyeret nama Yami Tema Lauli atau anak Menteri Hukum dan HAM Yasona Lauli adalah tidak benar dan menyesatkan. Edward mengungkapkan Kemenkumham juga melakukan kemitraan kerjasama dengan yayasan lain, tidak hanya Yayasan Jera, ia juga menyebut semua yayasan yang sudah melalui prosedur yang ada. Terkait beredarnya tudingan yang tertuju pada Yami Tema Lauli selaku anak Menkumham tersebut di media sosial, pihak Kemenkumham menyerahkan sepenuhnya pada Menteri Hukum dan HAM karena termasuk delik aduan. Sebelumnya, akun media sosial Twitter @partaisokmek memperjelas pernyataan aktor Tio Pakusadewo soal adanya monopoli bisnis di dalam penjara yang menyeret anak seorang menteri. Akun Partai Sokmed menyebut anak dari Menkumham Hukum dan HAM Yasona Lauli berada di balik monopoli bisnis tersebut. Saya sejak menjabat Wamen sampai saat ini sekitar ratusan lapas dan rutan yang sudah saya kunjungi ya. Yang ingin saya katakan itu informasi yang menyesatkan. Mengapa?
Tidak hanya Yayasan Jera yang ada di lapas, ada Yayasan Maharani, ada Yayasan Al Isra Barakah, dan ada banyak yayasan lainnya. Dan yang dilakukan itu adalah kemitraan, bekerja sama, dan melakukan pembinaan dengan warga binaan, antara lain ada seni musik, ada seni lukis, kerajinan, dan lain sebagainya. Jadi itu justru memberikan bantuan kepada warga binaan dalam pengertian mereka bisa diberdayakan agar ketika kembali ke masyarakat mereka bermanfaat. Jadi tidak hanya dimonopoli oleh Yayasan Jera saja tadi, dan tidak hanya 3 yayasan saya sebutkan, tapi banyak yayasan yang melakukan kemitraan dan pembinaan di lapas itu. Ya, artinya Kemenkumham membantah adanya keterlibatan anak Pak Menteri dengan bisnis narkoba di dalam lapas gitu, Pak. Itu yang saya katakan, itu informasi yang menyesatkan itu tadi, ya. Jadi bukan persoalan anak Pak Menteri ada di yayasan itu, bukan. Tapi saya mau mengatakan bahwa Direktorat Jenderal Pemasyarakatan itu terbuka, bukan hanya kepada satu yayasan, tapi banyak yayasan yang bekerja sama, dan tentunya ketika akan bekerja sama itu semua ada prosedur-prosedur yang harus dilalui. Pak, ini kan Bapak tadi bilang informasi menyesatkan, sedangkan ini informasi yang disebarkan di media sosial. Media sosial tidak dilindungi Undang-Undang Pers, apakah ada upaya hukum yang akan dilakukan? Begini, karena itu kan sifatnya adalah delik aduan, tentunya akan kembali kepada subjek hukum masing-masing, ya.